Ya Shalom, perkenalkan nama saya Juanda Angel Siregar, NIM 23012226. Saya dari kelas 3A Teologi yang pada saat ini duduk di semester 6. Dalam hal ini saya akan menyampaikan presentasi saya berupa khotbah singkat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Homiletika 2 yang diampu oleh Bapak dosen Bahagia Tarigan MTH. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, oleh rahmat-Mu kami boleh merasakan nafas kehidupan. Yang oleh nafas kehidupan itu Tuhan kami boleh banyak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas kami dalam satu hari penuh ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang tunduk untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang mencurahkan Roh-Mu yang kudus, supaya Tuhan kami boleh mencerna, memahami, bahkan Tuhan kami boleh untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah seruan dan permohonan kami di Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 20. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 20 dengan judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka dari itu marilah kita mengikutinya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menghabiskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini tentu memiliki konteks dan situasi, sehingga muncul pertanyaan, mengapa Yesus berbicara tentang perumpamaan yang sempurna ini, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini lahir dari situasi pelayanan Tuhan Yesus yang sedang mengalami benturan atau sedang mengalami perselisihan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritik Tuhan Yesus karena dia makan bersama dengan orang yang berdosa. Hal ini bisa kita lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 1-2. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpikir bahwa diri mereka itu suci dan kudus, sehingga kasih Allah hanya layak diberikan kepada mereka yang taat melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah sekelompok orang yang fanatik terhadap orang yang bukan Yahudi, di mana mereka menyatakan bahwa Allah hanya mengasihi orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membatasi kasih Allah kepada manusia, bahkan menganggap bahwa diri mereka adalah kudus, suci, dan merasa telah melakukan semua hukum Taurat. Tetapi bagi Yesus, mereka adalah orang-orang munafik yang suka mencari kesalahan orang lain tanpa melihat diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Yesus menantang sebuah prinsip
menantang sebuah paradigma lama, yaitu menantang mereka melalui perumpamaan yang begitu sangat sempurna. Tuhan Yesus memperlihatkan kasih Allah adalah kasih kepada segala bangsa. Kasih Allah itu adalah kasih yang unlimited, kasih yang universal, bahwa semua manusia berhak menerima kasih Allah dan pengampunan dari Allah. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani, Batak, Jawa, Karo, Mandailing, semua bangsa berhak atas kasih Allah. Walaupun Israel adalah umat pilihan, tetapi tidak berarti mereka lebih istimewa dibandingkan orang lain, dibandingkan suku lain, dibandingkan agama lain. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus juga tegas memberikan sebuah kritikan terhadap paradigma, terhadap pemikiran orang-orang Yahudi yang eksklusif, yang hanya menganggap bahwa Allah hanya mengasihi satu bangsa, yakni mereka yang melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan kasih yang ditunjukkan Bapa kepada anaknya adalah bukti perwujudan kasih Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Anak yang tadi, yakni anak bungsu, adalah anak yang memilih meninggalkan rumah, menghabiskan harta, lalu jatuh miskin. Kemudian ketika anak bungsu itu menyesali perbuatannya dan kembali kepada ayahnya dengan hati yang hancur, dengan penyesalan yang begitu luar biasa, dengan hati yang tak karuan, ayahnya justru berlari, memeluknya dan merayakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dalam narasi teks yang baru saja kita baca? Pertama, kasih Allah tidak pernah terbatas. Saudara, kita memahami bahwa Tuhan mengasihi semua umat manusia tanpa terkecuali, baik bangsa Yahudi, baik bangsa Indonesia, masyarakat Batak, Jawa, dan lain sebagainya. Semuanya Allah kasihi. Tak seorang pun dapat membatasi kasih Allah, karena kasih itu selalu bersifat universal. Dan saudara-saudara, kita melihat sekalipun bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah, tetapi itu bukan berarti bahwa mereka lebih istimewa dibandingkan bangsa yang lain. Saudaraku, yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Bahwa Allah bersukacita atas pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru dalam pertobatanlah Allah bersukacita. Allah menghendaki satu domba yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Allah lebih memilih satu orang. Pertobatan itu bukan sekedar tentang pengakuan akan dosa, tetapi kemauan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Sehingga pertobatan itu selalu melahirkan yang namanya pembaharuan iman. Lewat pertobatan, maka manusia akan dilahir barukan oleh Roh Kudus. Perumpamaan tadi menegur kita bahwa bukan harta yang membuat Allah bersukacita, bukan seberapa banyak engkau melayani yang membuat Allah bersukacita, bukan seberapa banyak persembahanmu, bukan seberapa banyak engkau taat kepada firman, bukan seberapa banyak engkau taat kepada hukum Taurat, tetapi seberapa besar kemauanmu untuk bertobat, seberapa besar kemauan kita untuk memperbaharui hubungan dengan Allah, sehingga kita kemudian oleh Roh Kudus dibentuk dan dilahirbarukan menjadi pribadi yang lebih baik, yang utuh di dalam Yesus. Saudara, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah
pertobatan itu membawa perdamaian. Dalam perumpamaan ini jelas kita lihat bahwa anak dan orang tua tadi, dalam situasi tadi anak itu menghabiskan harta orang tuanya dengan berfoya-foya, tetapi lewat pertobatan dan penyesalannya yang sungguh-sungguh kepada bapaknya, Allah dalam hal ini juga ketika kita bertobat dan kita memilih untuk kembali ke jalan yang benar, maka Allah tidak akan menghukum, tetapi Allah justru mendamaikan kita di dalam persekutuan dan kasih yang sempurna. Karena itu pertobatan selalu melahirkan perdamaian, dan perdamaian selalu melahirkan hati yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Menjadi orang percaya adalah orang yang mengaku bahwa kita lemah, bahwa kita melakukan dosa, dan kita ingin hubungan kita dengan Allah itu baik. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perdamaian itu dihasilkan oleh pertobatan yang sungguh-sungguh ingin datang dan kembali kepada Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, Engkau telah menegur kami, mengajari kami dalam firman-Mu bahwa melalui pertobatan Engkau mengasihi kami. Terlebih Tuhan, kami memahami bahwa kasih-Mu tidak hanya kepada satu bangsa, tetapi kepada banyak bangsa, dan itu adalah otoritas, dan kasih-Mu adalah kasih yang universal. Tuhan, kiranya Engkau ajari kami melakukan ini di dalam kehidupan kami. Engkau ajari kami bertobat dengan sungguh-sungguh supaya hubungan kami dengan Engkau menjadi hubungan yang baik, seperti perumpamaan yang baru kami baca dan renungkan. Supaya Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu dan Engkau menjadi Bapa kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.